Wuwu ibu, kakak perempuan menggangguku, bab 237 ini adalah Superman. Bos Jiang, aku bukan dari Departemen SDM. Oke, sekarang setelah kamu mengatakannya, tidak apa-apa. Kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga dirimu sendiri ketika aku tidak ada. Chu Jiayu menghela napas panjang menginjak pedal gas dan mobil itu melesat keluar tiba-tiba. Setelah Yang Wei dikeluarkan terakhir kali, kami perlu mencari orang baru untuk menangani negosiasi kerjasama dengan sekolah. Logikanya, posisi Chu Jiayu adalah asisten presiden dan dia hanya perlu mengikuti Jiang Sangsui, tetapi masalah ini jatuh padanya. Ini karena Departemen Sumber Daya Manusia tidak memiliki banyak kandidat yang baik. Siapapun yang menegosiasikan kerjasama dengan sekolah harus fasih berbicara dan memiliki citra yang menonjol serta kemampuan bisnis yang kuat. Awalnya Yang Wei dapat mengambil alih masalah ini terutama karena dia mengenal beberapa guru di sekolah, tetapi sekarang Departemen Sumber Daya Manusia tidak dapat menemukan banyak kandidat yang baik sehingga tugas itu jatuh padanya. Alasan yang diberikan Jiang Sangsui adalah bahwa perusahaan membutuhkan tenaga kerja sekarang dan akan menjadi pemborosan bakat jika dia tetap di sisinya dan menyajikan teh dan air. Faktanya, Jiang Sangsui juga telah melihat kemampuan Chu Jiayu dan awalnya ingin memindahkannya ke posisi lain. Tidak ada pilihan lain, Chu Jiayu harus pergi ke setiap sekolah secara langsung. Alasan dia bisa bertemu Xiao yang di Universitas Keuangan dan Ekonomi kemarin adalah karena dia ingin mencari Lin Qiwei untuk mempelajari tentang situasi di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Dan hari ini tempat yang akan dia kunjungi adalah Jiangdu Medical College. Berkendara ke sekolah kedokteran, Chu Jiayu perlahan mengikuti navigasi. Untungnya, tidak ada yang melihat mobil macam apa yang dia kendarai. Jika ada orang di perusahaan atau Jiang Sangsui yang melihatnya, mereka mungkin akan mempertanyakan kehidupan mereka. Seorang asisten presiden lulusan baru yang menyajikan teh dan air mengendarai Rolls-Royce komersial bernilai puluhan juta. Namun meskipun demikian Chu Jiayu tetap mengemudi dengan sangat pelan dan hati-hati, lagi pula ini adalah kota yang bising dan sibuk. Dia sedang mengemudi ketika tiba-tiba dia melihat sebuah benda tak dikenal keluar dari sebuah gang. Apakah itu seorang wanita yang mengenakan gaun panjang menggendong wanita lain di punggungnya? Wanita yang digendong itu berlumuran darah di wajahnya dan wanita yang menggendongnya juga berlumuran darah. Chu Jiayu terkejut dan dengan cepat menginjak rem. Gadis berdarah itu tampak sangat familiar. Dia terhuyung-huyung dan hampir menabrak mobilnya. Bang, sepasang tangan berlumuran darah menamparkan jendela mobil. Buka pintunya, ini Xiao Yang. Dia tidak lagi memiliki banyak kekuatan di tubuhnya dan luka di bahunya semakin sakit. Membawa King Xuantong di punggungnya terasa sangat berat. Dia kesulitan mengangkat lengan yang lain dan tidak dapat kembali ke sekolah kedokteran atau mengemudi ke rumah sakit. Begitu aku keluar dari gang, aku melihat sebuah mobil dan dengan cepat menghentikannya. Adapun apakah itu mobil mewah bernilai puluhan juta, itu tidak berarti baginya. Dia hanya bisa mengandalkan kemauan kerasnya untuk mengirim King Xuantong ke rumah sakit. Soal memanggil ambulans, dia sudah melakukannya, tetapi akan lebih aman mengirim pasien ke sana. Xiao yang mengetuk jendela mobil. Chu Jiayu di dalam mobil terkejut pada awalnya, tetapi ketika dia melihat wajah yang berlumuran darah, dia tertegun sejenak. Terutama mata dewi itu. Chu Jiayu tertegun dan dengan cepat membuka pintu belakang. Detik berikutnya Xiao yang membantu King Xuantong masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiao yang bahkan tidak melihat siapa yang mengemudi. Dia hanya berkata dengan dingin, rumah sakit terdekat, saya ingin kecepatan tercepat. Chu Jiayu juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menginjak pedal gas dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Apa ada kotak obat? Xiao yang bertanya dengan lantang. Ada kompartemen rahasia di bawah kursi. Xiao yang melihat ke bawah kursi dan menemukan sebuah kompartemen rahasia. Dia menariknya keluar dan mengeluarkan kotak. King Xuantong, bisakah kau mendengarku? Xiao yang memeluk King Xuantong dan bertanya berulang kali. Xiao Yang. Karena terlalu banyak mengeluarkan darah, King Xuantong sangat lemah saat ini. Dia mengerjapkan matanya, dan suaranya selembut dengungan nyamuk. Kamu harus bertahan, tidak apa-apa. Xiao yang menghela napas panjang dan mengeluarkan alkohol dan kain kasa dari kotak obat. Sabar saja ya, King Xuantong menatap pria di depannya dan hatinya yang mati mencair lagi. Aku dalam keadaan seperti ini, kenapa dia masih bisa begitu lembut? Meskipun wajah Xiao yang berlumuran darah, dia bahkan tampak sedikit mengerikan. Namun pada saat ini, King Xuantong merasa bahwa pria di depannya sangat tampan. Dia menahan rasa sakit dan di bawah pengaruh alkohol, dia benar-benar tersenyum. Xiao Yang, apakah aku benar-benar jelek sekarang? Bekas luka itu terpapar karena pengaruh alkohol. Melihat luka besar itu, Xiao Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dingin di punggungnya. Dia hanyalah seorang gadis berumur 20 tahun. Mendengar suara King Xuantong yang gemetar, mata Xiao Yang memerah dan dia hanya menghiburnya. Tidak, dia masih secantik sebelumnya. Tangan Xiao Yang gemetar saat dia membalut wajah King Xuantong. Kasa itu dililitkan di wajahnya berulang-ulang. Kenapa kamu berhenti? Xiao Yang tertegun sejenak. Apa kita sudah sampai? Lampu merah, Chu Jiayu menjawab. Terobos, bagus. Chu Jiayu tidak ragu sama sekali.
Melihat tidak banyak kendaraan di jalan, dia menginjak pedal gas. Mobil itu melaju kencang melebihi kecepatan yang diizinkan di kota. Apakah dia baik-baik saja? Chu Jiayu melihat wajah mengerikan di kaca spion, menarik napas, dan bertanya dengan lembut. Dia akan baik-baik saja, kata Xiao Yang sambil menggertakkan giginya. Bagaimana denganmu? Chu Jiayu melirik Xiao Yang. Aku baik-baik saja. Xiao Yang sedikit mengernyit merasakan sakit yang tajam di belakang bahunya dan kepalanya hampir pusing. Akhirnya, mobil melaju ke rumah sakit. Saat di dalam mobil, Chu Jiayu sudah menelepon rumah sakit. Saat ini, dokter dan perawat pembawa tandu sudah berdiri di depan ruang gawat darurat menunggu sejak lama. Mobil itu berhenti dengan mantap dan semua orang bergegas untuk menjemput orang-orang. Xiao Yang menggendong King Xuantong dan berkata dengan lembut, kita sudah sampai, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. King Xuantong memegang tangan Xiao Yang mengangguk sedikit, dan kelopak matanya terkulai. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Seorang perawat melirik Xiao Yang dan melihat bahwa dia tampak berbahaya, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja, Xiao Yang. Tiba-tiba dia merasakan darahnya mengalir deras, dia menggelengkan kepalanya dan semua yang ada di depannya menjadi kabur. Detik berikutnya tubuh besar itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Xiao Yang tidak tahan lagi saat ini. Dia terkena pipa baja saat perkelahian dan dia telah mengulur-ulur waktu sebelumnya. Selain luka yang disebabkan oleh pipa baja, kekuatan fisiknya juga telah benar-benar habis. Dewi Chu Jiayu bergegas naik dengan cepat. Pada saat ini King Xuantong yang berada di atas tanda mampaknya mendengar suara bising di sini. Dia menoleh dan dengan cepat meraih tangan perawat, cepat selamatkan dia, aku baik-baik saja. Tiba-tiba, semua orang buru-buru mengangkat Xiao Yang. Ketika mereka melihatnya di bahunya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Bahu yang lebar ini sudah penyok dengan tanda ungu gelap yang jelas menunjukkan bahwa itu telah dipukul keras oleh benda tumpul. Kulitnya pecah hanya dengan sentuhan ringan, dan darah mengalir keluar. Bagaimana dia bisa membawa gadis itu sampai ke sini? Chu Jiayu merasa sakit hati. Ini bukan Dewi, ini adalah seorang Superman. Bab 238 Desahan Dokter Su, tulang bahu pasien mengalami retakan besar. Siapkan untuk operasi segera. Semua orang bekerja sama untuk mendorong Xiao Yang ke ruang operasi. Pada saat ini Xiao Yang tiba-tiba membuka matanya. Melihat semua yang ada di depannya, dia mengerti di mana ini berada. Ini membuat para dokter tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri? 10 menit. Mengapa kamu bangun lagi? Bagaimana dia bangun? Semua orang tampak bingung. Xiao Yang tidak peduli dengan urusannya sendiri. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, bagaimana dengan gadis dengan wajah terluka yang dikirim ke sini? Bagaimana keadaannya? Kamu masih punya waktu untuk peduli pada tulang bahumu, kemungkinan besar patah. Jika tidak diobati dengan benar, kamu akan menjadi penyandang disabilitas seumur hidupmu. Tangan kirimu akan rusak secara langsung karena bahumu. Aku bertanya, bagaimana keadaannya? Xiao Yang langsung menyela. Tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini Xiao Yang benar-benar peduli dengan kenyamanan orang lain. Gadis itu baik-baik saja, dia kehilangan terlalu banyak darah, tetapi untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Dia sekarang menerima transfusi darah dan tidak dalam bahaya kematian. Xiao Yang akhirnya menghela napas lega. Pada saat ini seorang dokter perlahan berjalan ke ruang operasi Dr. Su. Dr. Su berhenti bicara omong kosong, saya punya gambaran umum tentang situasinya. Mari bersiap sekarang, Dr. Su mengatakan ini dan melihat ke arah Xiao Yang. Tiba-tiba dia mundur selangkah. Ini kamu, Xiao Yang, kan? Xiao Yang tertegun sejenak. Orang lain bisa melihat secercah kegembiraan di mata Dr. Su. Apa yang sedang terjadi? Pasien dalam kondisi seperti ini. Apakah benar Anda begitu bersemangat, Dr. Su? Tunggu, biar saya bertanya, apakah Anda sudah memeriksa organ dalam untuk melihat apakah ada masalah? Apakah ini memerlukan pembedahan? Dr. Su tiba-tiba bertanya. Dr. Su hanya mengalami patah tulang bahu. Kami belum memeriksa luka internalnya. Dr. Su sedikit mengernyit, menundukkan kepalanya, dan berkata perlahan, Xiao Yang, jangan khawatir, akulah yang melakukan operasi padamu saat tengkorakmu terluka akibat benda tumpul beberapa waktu lalu. Apakah Anda memiliki masalah dengan organ internal Anda seperti nyeri atau dada terasa sesak? Tidak, Xiao Yang menatap Dr. Su dengan tatapan bingung di wajahnya. Apa maksudnya ini? Tanpa diduga, Dr. Su menoleh, menghela napas, dan bergumam dengan suara rendah, sayang sekali. Semua orang bingung lagi, apa artinya ini? Ini ruang operasi, Dr. Su, bisakah Anda serius? Dr. Su, kita harus melakukan operasi ini dengan cepat. Kondisinya tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Dr. Su mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu mari kita mulai operasinya. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke orang lain, sayang sekali. Bukankah saya tahu apakah itu bisa ditunda atau tidak? Situasi terakhir kali jauh lebih serius daripada tulang bahu yang patah, tetapi setelah itu saya dalam kondisi dan keadaan yang sangat baik dan tidak terjadi apa-apa. Mereka semua dikirim ke ICU pada waktu itu. Ngomong-ngomong soal itu, aku selalu ingin mencari kesempatan untuk melihat fisik Xiao yang terbuat dari apa dan bagaimana dia bisa pulih secepat itu. Jadi ketika Dr. Su melihat Xiao yang barusan, dia sebenarnya sedikit bersemangat. Orang ini datang lagi setelah pengecekan cepat, tidak ada luka dalam.
Sial, dia tidak punya kesempatan untuk melakukan operasi. Sejujurnya, dia benar-benar ingin membedah Xiao Yang untuk melihat organ dalam orang ini terbuat dari apa dan apakah dia manusia buatan. Sayangnya, tidak ada kesempatan. Patah bahu. Bisakah kamu percaya bahwa dia baik-baik saja meskipun tengkoraknya pecah? Dokter Su bahkan menduga bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa dan hanya memberinya larutan nutrisi, penyakit yang seharusnya membuatnya cacat ini akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, sebagai seorang dokter, dia tetap mengambil tindakan secara bertanggung jawab. Sayang sekali. Di sisi lain, Chu Jiayu berada di luar ruang operasi tampak cemas. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi adegan ketika dia bertemu Sang Dewi untuk kedua kalinya. Saya harap Sang Dewi baik-baik saja. Dia menggenggam kedua tangannya dan berdoa. Bahkan jika sesuatu terjadi, selama itu bisa bergerak, saya akan membesarkannya. Chu Jiayu berpikir dalam hati dan segera, ruang operasi dibuka. Dokter Su keluar dari bangsal Chu Jiayu bergegas mendekat dan bertanya, "Dokter, bagaimana keadaannya?" Ini membuat Drexu sedikit terpana. Jika saya ingat dengan benar, bukan gadis ini yang datang terakhir kali. Anak muda zaman sekarang, ceka. Jadi, pria ini juga punya pinggang yang bagus. Drexu menyipitkan matanya, menghela napas, dan wajahnya penuh penyesalan. Alangkah baiknya jika aku punya kesempatan untuk memeriksa ginjal anak ini. Aku tidak terlalu pandai dalam hal itu, jika aku bisa mendapatkan pengalaman, TSK. Melihat Drexu menghela napas, Chu Jiayu tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Mungkinkah itu? Bagaimana mungkin? Aku jelas mendengar dokter di depan mengatakan bahwa itu hanya patah tulang bahu. Patah tulang bahu? Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kecewa dan matanya bahkan memerah. Dokter Su tertegun sejenak. Melihat ekspresi Chu Jiayu, dia segera menyadari bahwa dia telah salah paham dan dengan cepat berkata, "Dia baik-baik saja, jangan khawatir, dia akan segera sembuh." Adapun Xiao Yang bisa dikatakan penuh pengalaman. Kemampuan pemulihan anak ini hanya dapat digambarkan dalam dua kata, Superman. Jadi, tulang bahu yang patah bukanlah masalah besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dokter Su, Chu Jiayu tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, istirahat saja selama beberapa hari dan bukankah mereka bilang bahwa tulang bahu yang patah sangat mungkin membuat seseorang cacat?" Chu Jiayu bertanya dengan ragu. Dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan pernah terluka. Konon katanya butuh 100 hari untuk menyembuhkan patah tulang. Apa maksudnya dia bisa pulih hanya dalam beberapa hari istirahat? Superman. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Jika Xiao yang benar-benar menjadi cacat, aku bisa memanfaatkan situasi ini dan merawatnya seumur hidupnya. Sebagai Dewi, menjadi botol juga bagus. Biasanya mungkin ada beberapa masalah, tetapi kebugaran fisiknya tidak akan menjadi masalah besar. Setelah mengatakan itu Drexu menghela nafas menggelengkan kepalanya dan berbalik, "Oh sayang sekali. Cedera itu tidak cukup serius untuk menggunakan pisau di perut." Chu Jiayu benar-benar terpana saat dia melihat dokter. Su pergi sambil menggelengkan kepala dan dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. "Apa ini? Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Apa arti desahan dokter? Apakah itu menakutkan?" Di sisi lain Xing Xuantong juga menerima perawatan. Meskipun dia diberi anestesis, dia tidak menutup matanya. Di depan herde, jarum dan benang tergantung di depan matanya. Dia tidak bergerak seperti mayat. Namun, seberapa banyak pun anestesi yang dia minum, itu tidak bisa menghentikan rasa sakit di hatinya. Jarum dan benang ini menusuk wajah. Bagian terpenting dari seorang gadis tidak diragukan lagi adalah wajahnya. Bisakah kamu tetap terlihat baik dengan semua jarum dan benang ini melewati wajahmu? Waktu berlalu setiap detik King Xuantong menutup matanya rapat-rapat. Perawatan sudah selesai tetapi dia tidak berminat untuk beristirahat dan tidak bisa tertidur. Di telingaku, aku bisa samar-samar mendengar suara lembut para dokter dan perawat. Kulit yang bagus, begitu lembut dan halus. Jika bukan karena bekas luka ini, dia pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Ya, orang yang melakukan ini pasti sangat kejam sampai bisa melakukan ini. Sayang sekali, air mata sebesar biji kacang meluap dari mataku yang tertutup rapat. Wajahnya tampak pucat. Bab 239. Siapa yang membuat kita semua jatuh cinta pada bajingan itu? Biarkan saya berbicara tentang dua sisi. Jiang Yan tidak tahu bahwa Xiao yang telah dirawat di rumah sakit. Menurutnya Fang Jingyuan hanyalah seorang playboy tan keluarga Fang telah jatuh ke keadaan seperti itu mungkin hanya karena uang. Jadi dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada Xiao Yang. Lagi pula Xiao Yang mungkin tidak punya banyak hal lain tetapi dia pasti tidak kekurangan uang. Sekarang sudah tengah hari. Lin Qiyue meringkuk di dalam selimut, mengobrol dengan teman sekamarnya sesekali dan melihat dia melihat waktu dan merasa bahwa Xiao Yang akan segera tiba. Benar saja, tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Ekspresi Lin Qiyu cerah dan dia berkata kepada Li Xiao Yang, "Buka pintunya cepat, sepupuku ada di sini." Saat dia berbicara, sedikit rona merah melintas di wajah Lin Qiyu. Memikirkan bagaimana sepupunya telah menyentuhnya di seluruh tubuhnya kemarin wajahnya masih memerah. "Lihat betapa cemasnya kamu, aku pikir Xiao Yang ada di sini." Li Xiao Yan memutar matanya ke arah Lin Qiyu. Wajah yang terakhir bahkan menjadi lebih merah. Mungkinkah mereka telah menemukan sesuatu? Ini semua salah Xiao Yang. Aku setuju untuk tidur siang tetapi akhirnya merasa gelisah di seluruh tubuh. Pintu terbuka tetapi Li Xiaoyan tertegun. "Anda mencari siapa?"
Saya mencari Lin Qiyu, orang di luar pintu adalah Jiang Yan. Untungnya asrama Jiang Yan terkenal di Universitas Keuangan dan Ekonomi sehingga tidak sulit untuk menemukannya. Lin Qiyu yang sedang berbaring di tempat tidur juga tiba-tiba tertegun. Dia segera duduk dari tempat tidur dan melihat keluar pintu. Siapa lagi kalau bukan Jiang Yan? Wajahnya langsung berubah sangat terkejut dan malu. Hubungan antara keduanya dan Xiao yang baik-baik saja secara pribadi, tetapi jika dipublikasikan, Lin Qiyu benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Yan. Tepat ketika dia terpana, Jiang Yan tersenyum, dan sepertinya dia berusaha menunjukkan niat baik. Kenapa kamu di sini? Lin Qiyu menggigit bibir merahnya, merasa sedikit kehilangan. Jiang Yan mengangkat kotak makanan dan tersenyum. Tentu saja aku di sini untuk menjagamu, jika tidak, beberapa orang akan merasa tidak enak. Lin Qiyu tertegun sejenak. Jadi Xiao yang meminta Jiang Yan datang, bagaimana bisa dia? Lin Qiyu menghela napas panjang dengan ekspresi yang tidak dapat diidentifikasi di wajahnya, entah bahagia atau dengan emosi lain, dan turun dari tempat tidur. Pelan-pelan, Jiang Yan bergegas maju dan menopang Lin Qiyu. Lin Qiyu merasa sedikit malu tetapi membiarkan Jiang Yan menopangnya. Faktanya, Jiang Yan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tentu mengerti betapa lemahnya perempuan selama masa menstruasi mereka, dan dia juga tahu bahwa Lin Qiyu, yang menderita dysmenorrhea, bahkan lebih membutuhkan perhatian Xiao Yang. Dia tersenyum dan menunjukkan niat baiknya. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lin Qiyu. Tepatnya, aku lebih seperti simpanan, meskipun tidak ada aturan siapa cepat dia dapat dalam masalah ini. Lin Qiyu menggeser kursi. Kedua gadis itu duduk dan Lin Qiyu kemudian bertanya dengan lembut, mengapa kamu di sini? Xiao yang memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi saya datang ke sini dan datang menemui. Aku harap dia baik-baik saja. Lin Qiyu tiba-tiba bertanya dengan khawatir, mungkin tidak. Sebenarnya aku juga ingin bertemu denganmu. Sebelum ini aku selalu merasa bahwa aku memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadamu, tetapi sekarang aku tidak tahu bagaimana memulainya. Jiang Yan tersenyum dan suasananya menjadi sedikit canggung. Lin Qiyu selalu relatif tertutup, terutama saat menghadapi Jiang Yan. Merasa sangat gugup. Sebenarnya, akulah yang menghasut Xiao Yang untuk mengejarmu. Jiang Yan tersenyum dan melanjutkan, aku tahu bahwa masyarakat saat ini menekankan monogami, tetapi kau dan aku sama-sama tahu bahwa tidak ada yang bisa memprediksi masalah emosional. Aku tidak meminta Xiao Yang untuk hanya mencintaiku sepanjang hidupnya, tetapi cukup baginya untuk memilikiku di dalam hatinya. Aku akan puas jika aku bisa berada di sisinya sepanjang hidupku. Relatif berbicara, kamu mengenalnya lebih dulu. Ketika aku mengenalnya, dia sudah menyatakan cintanya padamu 99 kali. Kamu adalah orang pertama yang memasuki hatinya. Jiang Yan ragu dan melanjutkan, sejujurnya, kamu sangat bagus. Bahkan, jika kita terus bersaing, kita benar-benar tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah, tapi Xiao Yang pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Jika memungkinkan, aku harap kita bisa seperti saudara perempuan. Dia menghela napas panjang lalu mengeluarkan air jahe merah dari kotak makanan, mengeluarkan makanan, dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Lin Qiyu mendengarkan perkataan Jiang Yan dengan kepala tertunduk, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Oke, minum air jahe merah dulu. Saya juga seorang perempuan dan saya tahu bagaimana rasanya mengalami dysmenorrhea. Jiang Yan tersenyum dan menuangkan air ke dalam mangkuk kecil, mengambil sendok, dan menyerahkannya kepada Lin Qiyu. Yang terakhir menyesapnya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, ketika dia melihat Jiang Yan untuk pertama kalinya, dia pikir Jiang Yan ada di sini untuk meminta hukuman atau untuk menegaskan kedaulatannya. Tapi dia tidak menyangka dia berbicara dengan begitu lembut dan menunjukkan kebaikan sepanjang waktu, yang membuatnya sedikit kewalahan. Apakah sangat sakit? Jiang Yan melihat Lin Qiyu sedikit mengernyit, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggosok perutnya. Lin Qiyu tertegun sejenak lalu menatap Jiang Yan dan akhirnya tersenyum, tidak apa-apa setelah minum supnya. Tunggu sampai perutmu terasa hangat sebelum makan sesuatu. Kamu juga tahu kemampuan memasak Xiao yang dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan semua ini. Kalau kamu lapar. Jiang Yan tersenyum. Lin Qiyu juga tersenyum. Dia tidak tahu apakah itu karena air jahe merah, tetapi dia merasa hangat di hatinya. Secara garis besar, saya seharusnya sedikit lebih tua dari Anda. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Yu. Oke, Lin Qiyu mengangguk. Ngomong-ngomong, kita tidak bisa hidup tanpa Xiao Yang. Sebenarnya aku hanya punya satu permintaan untukmu. Lin Qiyu mengangkat alisnya dan menatap Jiang Yan. Apa yang kamu inginkan? Jiang Yan menggigit bibirnya dan berbisik, bagaimanapun juga, hubungan antara kita tidak didukung oleh masyarakat, tetapi aku hanya peduli apakah aku bisa tetap bersama Xiao Yang. Hubungan antara Xiao Yang dan aku tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, juga tidak membutuhkan surat nikah untuk mengonfirmasinya. Jika kamu dan Xiao Yang sampai pada titik itu, aku harap kamu bisa mengizinkanku untuk tetap ada. Jiang Yan menatap Lin Qiyu. Dia sudah merendahkan dirinya serendah mungkin. Baginya, tidak ada yang penting selain Xiao Yang. Fakta bahwa Xiao Yang mengaku pada Lin Qiyu berkali-kali menunjukkan betapa dia peduli pada Lin Qiyu. Dia tidak bisa memprediksi masa depan. Jika Lin Qiyu dan Xiao Yang sampai pada titik itu, dia hanya berharap tidak ada yang berubah. Inilah sikap saya terhadap masalah Lin Qiyu. Lin Qiyu jelas terkejut. Berbicara secara logika, Jiang Yan seharusnya sudah mengonfirmasi hubungan mereka lebih awal dariku. Namun, dia tidak menyangka Jiang Yan akan begitu rendah hati, juga tidak bisa dia bayangkan bahwa perasaannya terhadap Xiao Yang akan begitu dalam.
Lin Qiyu tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kakak Jiang Yan, jangan khawatir, karena aku sudah menerima Xiao Yang, aku juga sudah menerima perasaan Xiao Yang terhadapmu. Sebelumnya rasanya agak tidak masuk akal bagiku. Tapi setelah melewati begitu banyak hal, aku tidak bisa lagi meninggalkan Xiao Yang seperti yang kamu katakan padaku sebelumnya. Aku juga mencintai Xiao Yang dan aku tidak ingin dia tidak bahagia." Lin Qiyue menghela napas panjang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Siapa yang membuat kita semua jatuh cinta pada bajingan bab 240 Xiao Yang di rumah sakit? Kedua gadis itu membuka kotak makanan di atas meja. Tak lama kemudian, aroma harum menyebar ke seluruh asrama. Ya Tuhan, bau apa ini? Beberapa gadis berkumpul di sekitar. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, Li Xiaoyan yang baru saja menyelesaikan makannya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. "Xiao Yu, bisakah kamu menghabiskannya?" Li Xiaoyan datang menghampiri. Tentu saja, Lin Qiyue memamerkan giginya pada Li Xiaoyan seperti anak harimau yang menjaga makanannya, mencoba menakutinya, lalu menatap Jiang Yan. "Apakah kamu ingin makan bersama? Aku sudah makan." Jiang Yan tersenyum. "Aku iri." Lin Qiyue menunjukkan ekspresi iri. "Ayo makan dengan Xiao Yang Wuho." "Ngomong-ngomong Xiao Yu, apakah ini juga sepupumu? Kenapa keluargamu punya gen yang bagus?" Setiap dari mereka sangat cantik. Li Xiaoyan sangat iri. Lin Qiyue merentangkan tangannya dengan tak berdaya. "Bukannya kami memiliki gen yang bagus, tetapi ada binatang buas tertentu dalam keluarga kami yang memiliki selera estetika yang bagus dan keterampilan luar biasa dalam menjemput gadis." "Oh," Jiang Yan tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya saudara perempuan Xiao Yu, benar? Halo, Xiao Yu sedang tidak enak badan, tolong jaga dia." Wajah Lin Qiyu memerah. "Keluarga kami." Ini juga secara tidak langsung memperjelas hubungan antara ketiga orang itu. Sebuah keluarga. Dia melirik Jiang Yan dan tersenyum, sepertinya cukup baik. Li Xiaoyan dan yang lainnya hanya bercanda dan segera kembali ke tempat tidur mereka. Mereka yang bermain game, mereka yang membaca buku, dan mereka yang menggoda anak laki-laki. Setelah melihat sekilas sekeliling, Jiang Yan mendekat dan bertanya dengan lembut, "Sepupu?" "Itu dia." Lin Qiyue melihat sekeliling sebelum mengeluarkan ponselnya. Berbagi adalah hal yang membahagiakan. Meskipun mereka setuju untuk merahasiakan foto-foto itu dan tidak menunjukkannya kepada orang lain, Lin Qiyue tetap tidak bisa menahan diri untuk membuka. Di atas menunjukkan sisi centil, menawan, dan lembut Xiao Yang. Mata Jiang Yan langsung membelalak. "Apakah ini Xiao Yang?" Lin Qiyu mengangguk dengan energikno. Keduanya langsung tertawa cekikikan. "Di keluarga kami, semuanya cantik. Aku tidak menyangka Xiao Yang punya hobi ini." Jiang Yan menghela napas. "Baiklah, aku harus membiarkan Xiao Yang memakai pakaian wanita di malam hari. Lalu aku memakai pakaian pria. Memikirkan adegan itu saja sudah sangat menyenangkan. Dulu, dia selalu menunggangi Mehu. Sekarang saatnya bagi para petani yang dibebaskan untuk bernyanyi." Setelah menjelajah beberapa saat, Jiang Yan menambahkan WeChat Lin Qiyu dan memintanya untuk mengirim foto-foto itu. Persahabatan antara para saudari secara bertahap memanas saat mereka berbagi foto seorang pria yang mengenakan pakaian cross-dressing. "Ngomong-ngomong, Xiao Yu, apakah kamu punya?" Jiang Yan tiba-tiba bertanya. "Apa?" Lin Qiyue yang terdalam tertegun pada awalnya dan kemudian wajahnya memerah. "Apakah ada yang saya gunakan mulut saya sendiri jadi saya kira saya punya tapi?" Memikirkan beberapa hal sebelumnya, dia tiba-tiba merasa malu. "Saya telah menyentuh semua yang harus saya sentuh dan melihat semua yang harus saya lihat. Apakah ini terhitung lengkap?" "Belum tepat." Lin Qiyue tergagap. "Tidak." Jiang Yan sedikit terkejut, tetapi segera dia merasa lebih unggul. "Setidaknya dalam hal ini, saya telah memimpin. Jadi ini pertama kalinya Xiao Yang. Itu bukan kerugian, ini pertama kalinya bagi semua orang." Meskipun mereka keluarga yang baik, wanita selalu memiliki keinginan untuk menang dan hati Versailles. Jiang Yan diam-diam membungkuk dan berbisik, "Pegangan yang erat Xiao Yang benar-benar kuat, aku tidak tahan lagi. Inilah kebenarannya, seharusnya aku kembali ke sekolah untuk pelatihan kemarin. Akibatnya itu tertunda hingga sekarang. Jika aku tidak menghentikannya menyentuhku kemarin, akan sulit bagiku untuk keluar hari ini." Setiap kali orang kelelahan mereka mengatakan tidak ada ladang yang bisa dibajak sampai mati, hanya lembu yang bisa diperah tenaganya sampai mati. Tapi itu karena dia tidak bertemu Xiao Yang. Wajah Lin Qiyu menjadi semakin merah. Dia tidak menyangka Jiang Yan akan mengangkat topik ini. Tapi karena sudah disebutkan, Lin Qiyu juga sedikit penasaran dan bertanya apakah benar-benar sehebat itu. "Evaluasi saya adalah usia terkuat cocok dengan orang terkuat. Jika memungkinkan, luangkan waktu agar saya bisa beristirahat." Jiang Yan menghela napas panjang. Faktanya, Jiang Yan datang ke sini untuk masalah ini. Biasanya, siapa yang mau mendorong pria mereka ke wanita lain? Namun Jiang Yan tidak punya pilihan. Selama waktu dia tinggal dengan Xiao Yang, dia tidak bisa lagi bertahan. Orang ini memiliki kekuatan fisik yang bagus dan berada di usia yang paling ganas. Dia berpesta setiap malam dan membuat dirinya kelelahan setiap hari. "Meskipun nyaman, saya harus beristirahat di tempat tidur untuk waktu yang lama setiap selang sehari sebelum saya bisa pulih. Siapa yang tahan dengan ini?" Konon katanya dalam hal ini pria semakin lemah dan lemah. Siapa yang menyangka bahwa Xiao Yang semakin berani? Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, kita harus segera menarik Lin Qiyue untuk mengalihkan sebagian dari tembakan. Atau haruskah aku memintanya untuk pergi keluar dan mencarinya ketika aku sendiri tidak bisa melakukannya?
Akan lebih baik untuk menemukan Lin Qiyue, harus kuakui pemikiran Jiang Yan sangat unik. Lin Qiyue juga tertegun ketika mendengar ini. Bayangan Xiao yang menekannya muncul di benaknya. Dia menelan ludah dan berkata dengan lembut, aku akan mencoba mencari waktu. Kalau begitu, cepatlah, aku takut dia akan keluar dan main-main dengan wanita lain lagi. Jiang Yan menghela napas meskipun nyaman pada saat itu juga melelahkan. Keduanya mengobrol tentang masalah pribadi untuk sementara waktu. Tiba-tiba ponsel Lin Qiyu berdering, kakak Xiao Yue. Lin Qiyu mengangkat telepon dan bertanya dengan ragu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Orang di ujung telepon adalah saudara perempuan Lin Qiyu, Chu Jiayu. Ada sesuatu, apa kamu tidak tahu dewiku, dewimu? Lin Qiyu tertegun, itu foto di komputermu, yang itu. Lin Qiyu kehilangan kata-kata, kak, jangan tanya aku tidak bisa mengenalkannya padamu, dia straight. Aku tidak mengatakan itu. Saya di rumah sakit sekarang. Yang terjadi adalah saya bertemu dengannya di jalan hari ini. Dia sedang menggendong seorang wanita di punggungnya dan tubuhnya penuh luka. Nama wanita itu adalah King Xuantong, tapi saya tidak ingat dengan jelas. Keduanya terluka parah, terutama King Xuantong yang ditikam beberapa kali di wajah dan benar-benar cacat. Setelah mendengar kata-kata King Xuantong, ekspresi Lin Qiyu berangsur-angsur menjadi serius dan dia buru-buru bertanya di mana orang itu, bagaimana keadaannya sekarang? Saya baru saja menyelesaikan operasinya. Untungnya, tidak ada bahaya bagi hidup saya. Tidakkah kamu mengenal Dewi itu? Coba hubungi keluarganya dan datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Saya ada urusan di perusahaan, jadi saya harus pergi dulu. Kedengarannya seperti Chu Jiayu memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi dia langsung ke inti menjelaskan apa yang terjadi dan kemudian menutup telepon. Melihat ekspresi cemas Lin Qiyu, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang salah. Xiao yang terluka dan dirawat di rumah sakit. King Xuantong juga ada di rumah sakit, sepertinya dia mengalami perubahan bentuk rupa. Apa? Jiang Yan tiba-tiba berdiri. Kedua wanita itu saling bertukar pandang. Dia segera berhenti makan dan bergegas keluar dari asrama. Bab 241, Kesadaran Ideologis. Di jalan Lin Qiyu menelepon Chu Jiayu lagi untuk menanyakan detailnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, aku akan pergi ke sekolah kedokteran untuk membahas pekerjaan dan kemudian dia berlari keluar dari gang dan aku hampir menabraknya. Wajahnya berlumuran darah, wanita itu bahkan lebih buruk lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, masih ada 2 bekas luka besar di wajahnya. Saya pikir King Xuantong cantik. Sayang sekali, dengan 2 luka ini, wajahnya pasti hilang. Bagaimana dengan dia? Lin Qiyu bertanya, apa kau memanggilku Dewi, ya? Dia seperti seorang pahlawan super. Aku pikir dia baik-baik saja, tetapi ketika kami sampai di rumah sakit, dia pingsan. Sepertinya tulang bahunya telah terkena benda tumpul dan masuk ke dalam. Dokter mengatakan itu adalah tulang bahu yang patah, dan dia kemudian didorong ke ruang operasi. Lalu apa, tanya Lin Qiyu khawatir. Jiang Yan sedang mengemudikan mobil dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lin Qiyu menyalakan speaker eksternal agar dia bisa mendengarnya dengan jelas. Saya bertanya kepada dokter setelah operasi, tetapi dokter tampak sangat tenang dan bersikeras bahwa Xiao yang pasti baik-baik saja. Apakah tidak ada bahaya bagi jiwa? Mungkin tidak, selain itu, lukanya ada di bahu, tidak mengancam jiwa. Setelah kata-kata itu terucap, kedua orang di dalam mobil itu menghela napas lega. Saya harap tidak ada bahaya bagi jiwa. Oke, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Saya sedang mengemudi kembali ke perusahaan sekarang. Saya tutup telepon dulu, ya. Setelah kedua belah pihak menutup telepon, kedua wanita itu bergegas ke rumah sakit. Saat jeda ini di luar bar Longji, sirene meraung. Kantor polisi telah mengepung tempat itu. Dilaporkan bahwa siswa yang ingin pergi ke bar melihatnya dan menelepon polisi di tempat. Kapten, kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa yang meninggal adalah Fang Jingyuan. Fang Jingyuan, kapten tertegun sejenak lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Anak ini mati dengan indah. Dia juga tidak tahu bagaimana berkomentar. Bahkan, dia merendahkan Fang Jingyuan. Aku masih ingat bahwa beberapa waktu lalu anak ini dipukuli oleh seseorang. Akibatnya, keluarga Fang menekan mantan Kapten Li dan menyinggung seorang pria bernama Xiao Yang. Kemudian kapten itu diturunkan pangkatnya menjadi pekerja sementara dan wakil kapten menjadi kapten. Sebenarnya kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Fang kedua ini. Namun, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tetap merendahkan orang. Apakah semua orang sudah mengaku? Ya, saya sudah mengakui semuanya. Ketika polisi tiba, mereka menemukan bahwa Fang Jingyuan bukan satu-satunya di tempat kejadian. Ada 4 orang terluka yang belum pergi. Setelah interogasi menyeluruh, keempat orang itu dengan cepat mengakui semuanya. Kesaksian keempat orang itu tentang apa yang terjadi konsisten. Mereka adalah bawahan seorang gangster bernama Hei Long dan mereka adalah preman bar Longji. Hari itu Fang Jingyuan datang ke Longji Bar. Bawahan itu mulai bercerita perlahan. Ada kamera pengawas di pintu masuk gang. Kami sudah memeriksanya dan mengonfirmasi bahwa 2 orang meninggalkan gang setelah kejadian. Dari video tersebut, 1 orang menggendong orang lain di punggungnya. Orang yang digendong itu berlumuran darah di wajahnya. Dia pasti terluka parah. Akhirnya mereka menghentikan Rolls-Royce dan pergi. Kapten, mereka seharusnya menuju rumah sakit terdekat. Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk menjemput mereka sekarang? Bawahan itu bertanya kepada kapten.
Whitetail, sebutkan lagi siapa nama pria dan wanita itu. Keempat preman itu juga tidak yakin. Dilihat dari nada bicara mereka, Fang Jingyuan menyebut nama pria itu pada saat itu. Seharusnya Xiao Yang dan nama wanita itu seharusnya King Xuantong. Xiao Yang kapten itu tercengang di mana kamera pengawasnya. Bawa ke sini biar kulihat anak buahnya dengan cepat mengambil tablet dan mulai melihatnya. Sial, ini benar-benar dia. Kapten menarik napas dalam-dalam. Kapten, apakah Anda mengenalnya? Kalau begitu, haruskah kita bertindak cepat dan tidak membiarkan mereka ambil tindakan? Tapi dia ragu-ragu, merasakan sensasi menggelitik di kulit kepalanya. Dia melihat berkas-berkas kasus sebelumnya. Pada saat itu Fang Jingyuan mengaku kepada gadis bernama King Xuantong dan kemudian Xiao Yang dipukuli. Karena kejadian ini mantan kapten itu dicopot dari jabatannya. Sekarang Fang Jingyuan memiliki ingatan yang pendek. Terakhir kali dia baru saja memberinya pelajaran, tetapi kali ini dia menyebabkan kematian. Saya harus mengakui, insiden terakhir terjadi belum lama ini dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Dia diam-diam ingat dalam hatinya bahwa beberapa orang tidak boleh mudah diprovokasi, tetapi siapa yang tahu bahwa dia masih akan bertemu dengannya. Jangan mengkarakterisasi kasus ini dulu. Pasti ada cerita tersembunyi di sini. Baiklah, kamu panggil 2 orang dan kita bisa pergi ke rumah sakit bersama-sama. Kapten berpikir sejenak dan berkata hanya beberapa dari kita. Bawahan itu tertegun. Itu pembunuh. Bukankah sudah kubilang jangan mengklasifikasikan kasus ini? Masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Bukankah para preman itu mengatakan bahwa Fang Jingyuan yang pertama kali mengirim orang untuk menculik King Xuantong dan kemudian pembunuhan itu terjadi? Jika Anda melihatnya dengan serius, itu hanya pembelaan diri yang berlebihan. Sangat mungkin pembelaan yang sah. Mereka bukan penjahat yang putus asa. Selain itu, mereka berbaring di rumah sakit tanpa cedera. Kami di sini untuk merekam pengakuan mereka, bukan untuk menangkap para penjahat. Anda harus menyadari ini, kami datang dari rakyat dan kembali ke rakyat. Kami bukanlah pejabat yang kejam, jadi mengapa kami harus membawa begitu banyak orang bersama kami? Setelah memberi anak buahnya pendidikan ideologi yang keras, Kapten masuk ke mobil, memanggil 2 petugas patroli, dan bergegas ke rumah sakit. Pada saat yang sama, Lin Qiyue dan yang lainnya juga telah tiba di rumah sakit. Setelah beberapa penyelidikan, mereka mendapatkan nomor kamar Xiao yang spesifik. Saat ini dia telah menyelesaikan operasi dan dipindahkan ke bangsal kelas atas. Adapun biaya rumah sakit dan sejenisnya, Chu Jiayu telah membayarnya semua di muka. Saat ini Xiao yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit beristirahat karena dia kelelahan dan terluka. Ada perban tebal yang melilit bahunya, tetapi dia tampak baik-baik saja. Wajahnya bersih dan sudah dibersihkan oleh perawat. Melihat Xiao yang masih normal saat ini, Lin Qiyu dan yang lainnya di luar ranjang juga menghela napas lega. Saat ini dokter juga sudah datang. Aku kebetulan melihat 2 orang di luar sedang melihat Xiao yang melalui jendela kamu. Saat dia hendak bertanya, Dr. Su melihat Jiang Yan dan langsung mengenalinya. Mesjiang Dr. Su Jiang Yan juga ingat Dr. Su. Xiao yang tinggal di rumah sakit cukup lama terakhir kali. Dr. Su datang ke bangsal setiap hari untuk memeriksa luka Xiao yang, jadi mereka berdua saling mengenal. Apakah Xiao yang baik-baik saja? Jangan khawatir, ini tidak seserius terakhir kali. Ayo, sekarang kamu sudah di sini, masuklah. Jangan khawatir, ini bukan ICU dan tidak ada yang serius. Jangan berdiri di sana. Saat dia berbicara, dia melirik Lin Qiyu di sebelahnya, dan sedikit mengernyit ketika dia melihat kedua gadis itu berpegangan tangan. Anak ini bisakah pinggangnya benar-benar sebagus itu? Ada beberapa wanita di sini, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Bab 242 Watt. Mungkin karena dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam beberapa hari terakhir, reaksi Xiao yang menjadi jauh lebih sensitif. Dia tiba-tiba membuka matanya ketika mendengar langkah kaki sekecil apapun. Dia menghela napas lega ketika dia mendapati dirinya berada di bangsal dan melihat Jiang Yan dan dokter Su datang. Kenapa kamu di sini? Xiao yang berkata lemah. Pada saat ini, dia merasa lemah di sekujur tubuh, larutan nutrisi mengalir melalui tubuhnya, bibirnya pucat, efek anestesi telah hilang, dan dia merasakan sakit yang tajam di bahunya. Namun dia juga merasakan sensasi menggelitik. Ini adalah sistem yang memperkuat dan memperbaiki tubuhnya. Dia sudah tahu ini sejak lama. Sistem itu memiliki fungsi untuk memperkuat dan memperbaiki tubuh inang. Inilah mengapa tubuhnya pulih begitu cepat ketika dia terluka terakhir kali. Tentu saja kami harus datang. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk merasa tertekan ketika dia melihat Xiao yang seperti ini. Katakan padaku, kau baru keluar dari rumah sakit beberapa hari dan kau sudah mengambil alih tempat ini. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk memberikan tatapan kosong pada Xiao Yang. Yang terakhir hanya tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja Xiao Yu. Kenapa kamu juga ada di sini? Kebetulan aku sedang bersama Kak Jiang Yan saat itu. Lin Qiyu duduk dengan sangat prihatin, memegang tangan Xiao Yang dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah masih sakit? Tentu saja, ini sakit. Xiao Yang tersenyum dan berkata, tidak akan sakit jika kamu menciumnya. Wajah Lin Qiyu tiba-tiba memerah dan dia sangat malu hingga ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Ada orang lain di sini. Dia berbisik pelan. Dr. Su langsung memalingkan muka dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Ya ampun, jangan-jangan kedua wanita ini berkelahi. Kenapa istriku bergegas masuk ke klub dengan pisau tepat ketika aku pergi mencuci kaki? Celah yang besar sekali. Apakah ini karena ginjal? Tidak, sepertinya aku harus lebih sering pergi ke bagian pengobatan Tiongkok untuk melihat apakah mereka punya cara untuk mengatur ginjalku.
Aku harus menjaga kesehatanku. Xiao yang juga bercanda melirik Dokter Suan dan bertanya, Dokter, bagaimana luka saya? Luka seharusnya tidak serius. Biasanya, sulit untuk memperbaiki tulang bahu yang patah sampai separah ini. Tetapi melalui pemeriksaan saya, sel-sel Anda sangat aktif dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Dengan obat kami, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah mengatakan itu, dokter tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kemampuan memperbaiki diri ini hampir setara dengan tokek. Itu bahkan dapat memperbaiki lampu belakang yang rusak. Kita semua adalah manusia super, kan? Xiao yang juga mengharapkan ini setelah mendengar ini. Dia melihat kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mendengar ini? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Lin Qiyue mengangguk dan hanya menatap Xiao yang dengan lembut. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Apa yang sedang kau bicarakan? Apa yang kau katakan padaku ketika kau pergi? Kau terus mengatakan bahwa Fang Jingyuan hanya mengejar uang dan tidak akan mempermalukanmu. Tidak apa-apa sekarang, berbaring saja di sini. Pada titik ini ekspresi Jiang Yan juga berubah garang, dan dia bertanya dengan kejam, di mana Fang Jingyuan? Jika aku menemukannya, aku akan mencabik-cabik orang ini menjadi berkeping. Dia pikir dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Fang. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Ketika Xiao yang mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Dia sedikit mengernyit dan memikirkan adegan sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan seperti telah selamat dari bencana. Adapun membunuh Fang Jingyuan, dia masih memiliki sedikit resistensi mental terhadapnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda yang luar biasa dari abad ke-21 dan dia tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang sejauh ini. Tetapi tidak ada yang perlu disesali, dan dia tidak akan memiliki kecenderungan untuk mengalami mimpi buruk. Bagaimanapun, jika dia tidak membunuh Fang Jingyuan, yang terakhir pasti tidak akan melepaskannya. Dalam situasi pada waktu itu, tidak ada pilihan lain selain hidup dan mati. Xiao yang menghela napas dan menjawab, dia sudah mati. Setelah kata-kata itu terucap, Jiang Yan dan Lin Qiu tertegun lama, mati, mati. Jiang Yan bahkan mulai gagap. Meskipun dia berteriak untuk berperang, dia masih terkejut mendengar berita itu. Dia melirik Xiao yang dengan sedikit keraguan di matanya, tetapi tidak bertanya secara langsung. Ini adalah kehidupan manusia. Ketika Xiao yang melihat mata Jiang Yan, dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Jiang Yan memegangi dahinya, berpikir sejenak, dan berkata perlahan, aku akan menelepon paman keempatku. Xiao yang mengangguk setuju. Masalah ini mungkin benar-benar menyusahkan Jiang Yichen. Bahkan jika Jiang Yan tidak menelepon, dia harus mencari Jiang Yichen untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah kasus pembunuhan. Lin Qiyue tidak terlalu mengerti, dia hanya memegang tangan Xiao Yang dan bertanya. Ngomong-ngomong, Dr. Su Hao adalah gadis yang datang ke sini bersamaku sekarang. Xiao Yang masih sangat khawatir tentang kondisi King Xuantong, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Kondisinya mirip denganmu. Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi wajahnya rusak parah. Rekan-rekan kami di Departemen Bedah Plastik tidak tahu harus berbuat apa. Saya khawatir wajah gadis itu tidak terlihat bagus, Dr. Su berkata sambil memeriksa kondisi fisik Xiao Yang. Xiao Yang sedikit mengernyit dan hanya menghela napas panjang. Betapa menyakitkannya bagi seorang gadis memiliki 2 bekas luka. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yang memandang Lin Qiu dan berkata, jika kamu punya waktu luang nanti, tolong bantu aku pergi menemui King Xuantong. Kamu tahu, dia dulu seperti itu, jadi aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Xiao Yang menghela napas, Lin Qiyue memikirkannya dan mengangguk. Ketika dia berada di kota JM, dia kembali ke Jiangdu dengan King Xuantong dan Xiao Yang. Meskipun dia cemburu pada saat itu, dia juga memiliki kesan mendalam tentang gadis ini. Seperti dia, King Xuantong adalah gadis yang sangat cantik. Dia bahkan pamer di depannya. Pasti sangat menyakitkan bagi gadis cantik yang sangat mencintai kecantikan memiliki wajah yang rusak. Jika Lin Qiyue jujur, dia akan merinding hanya dengan memikirkannya. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa menerima benjolan baru di wajahnya, apalagi bekas luka. Setelah Dr. Su menyelesaikan pemeriksaan, dia langsung pergi. Meskipun dia ingin mempelajari tubuh Xiao yang lebih lanjut, dia adalah seorang dokter, dan Xiao yang bukan satu-satunya pasien yang berada di bawah perawatannya. Dia tidak bisa terus berada di sini sepanjang waktu dan iri pada orang lain karena dikelilingi oleh para wanita cantik dan makan-makan. Jiang Yan segera kembali dan berkata kepada Xiao Yang, paman keempat sudah tiba. Xiao Yang mengangguk. Jiang Yan bertanya lagi tentang apa yang terjadi. Xiao Yang tidak punya apapun untuk disembunyikan, jadi dia menceritakan apa yang telah terjadi. Kedua gadis itu terkejut dan takut ketika mendengarnya. Jiang Yan memelototi Xiao Yang dan memperingatkannya, jangan impulsif jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi di masa depan. Tidak peduli apa, bawa saja aku bersamamu. Aku bisa menelepon polisi untukmu nanti. Kamu hampir kehilangan nyawamu. Xiao Yang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Qiu sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia menyusut ke belakang dan menggenggam erat tangan Xiao Yang sambil menggertakkan gigi dan berkata Fang Jingyuan ini sangat jahat. Sialan King Xuantong sangat menyedihkan bertemu orang gila seperti itu. Ya, Xiao Yang dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini langkah kaki terdengar di luar pintu. Petugas polisi berseragam juga telah tiba. Permisi, apakah ini bangsal Tuan Xiao Yang? Beberapa petugas patroli sangat sopan. Mereka mengetuk pintu bangsal dan bertanya dengan lembut bab 243 warga negara teladan. Xiao Yang sudah lama menduga bahwa polisi akan datang mencarinya. Lagi pula tempat itu dekat dengan sekolah dan barnya adalah tempat umum biasa.
Cepat atau lambat dia akan ketahuan. Dia tidak mencoba menutupinya dan video pengawasan di dekatnya dengan jelas merekam kedua orang itu meninggalkan tempat kejadian. Namun, dia tidak menyangka bahwa polisi yang datang akan begitu sopan. Bagaimanapun, ini adalah kasus pembunuhan. Saya Xiao Yang, silakan masuk. Xiao yang mengalami cedera bahu dan tidak bisa bergerak, tetapi dia menggerakkan mulutnya. Para petugas patroli juga berjalan masuk perlahan saat ini. Kami di sini untuk mencari tahu situasinya dari Emerek Xiao. Anda harus tahu tentang kasus Long Jibar yang saya tahu. Saya orang yang terlibat, Xiao yang tidak berniat menyembunyikan apapun dan mengakuinya secara langsung. Petugas polisi yang memimpin tidak menyangka Xiao yang akan begitu kooperatif. Dia langsung tersenyum dan berkata perlahan, begini. Ketika kami tiba di tempat kejadian, kami menemukan bahwa ada 1 kematian dan 4 luka-luka. Setelah investigasi darurat kami juga mempelajari banyak informasi. Perkenalkan diri saya, nama belakang saya adalah Wang dan saya adalah Kapten Patroli Biro Distrik. Xiao yang mengangguk sedikit, jangan gugup, kita mungkin sudah tahu situasinya. Kapten Wang sangat sopan dan wajahnya penuh senyum. Ini mengejutkan Xiao Yang dan 2 lainnya. Dalam imajinasi mereka, bukankah seharusnya itu menjadi interogasi yang berat? Bagaimanapun, ini adalah masalah yang terkait dengan kasus pembunuhan. Tetapi mengapa rasanya seperti seseorang ada di sini untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanyakan saja langsung. Xiao yang tersenyum. Sepertinya Kapten Wang lebih gugup daripada dia. Jiang Yan yang berdiri di samping menghela napas lega. Sepertinya ini tidak akan terlalu merepotkan. Benar. Setelah penyelidikan, kami telah menyelesaikan seluruh kasus ini. Pertama-tama, almarhum Fang Jingyuan yang secara ilegal menahan korban King Xuantong. Anda adalah pihak yang terlibat dan juga seorang saksi. Saya benar kan? Ya, benar. Xiao yang sedikit bingung. Ini tidak sama dengan interogasi yang dia bayangkan. Bawahan di sampingnya juga tertegun sejenak. Kapten Wang adalah pria dengan temperamen yang mudah marah. Terakhir kali dia menginterogasi seorang pencuri, dia bahkan menggunakan tongkat. Mengapa Kapten begitu sabar dalam kasus pembunuhan ini? Bukankah seharusnya dia langsung memborgol pria itu dan menginterogasinya dengan keras? Seharusnya sekitar pukul 12 ketika saya menerima telepon dari Fang Jingyuan yang mengatakan bahwa King Xuantong ada di tangannya dan meminta saya untuk pergi menyelamatkannya sendirian. Xiao yang menambahkan. Catat itu, dia menginstruksikan anak buahnya dan kemudian berkata kepada Xiao Yang. Menurut pengakuan dari beberapa pria yang terluka di bawah naga hitam, tidak ada penyimpangan dari apa yang Anda katakan. Lanjutkan. Kemudian saya mendengarkan perkataan Fang Jingyuan dan khawatir King Xuantong mungkin mendapat masalah, jadi saya pergi ke sana sendirian. Fang Jingyuan dan saya memiliki beberapa keluhan sebelumnya, jadi dia ingin membunuh saya. Pada saat itu, dia sudah melukai King Xuantong dan memerintahkan anak buahnya untuk memukuli saya. Luka di bahu saya dapat membuktikan bahwa saya tidak punya pilihan pada saat itu, jadi saya harus melakukan pembelaan diri yang sah. Dalam proses membela diri, dia secara tidak sengaja membunuh Fang Jingyuan. Xiao yang mengerti maksud Kapten Wang. Lagi pula dalam masalah ini, bahkan jika dia bertindak membela diri paling banter, dia mungkin telah menyebabkan kematian seseorang karena pembelaan yang berlebihan. Tetapi ketika hidup seseorang terancam, wajar untuk menggunakan pembelaan berlebihan sehingga dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Selain itu, polisi tampaknya berada di pihak saya yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Kami sudah memahami semua keadaan kasus ini. Sejujurnya, kau dan King Xuantong memang korban. Oke, ini pengakuanmu. Jika tidak ada masalah, silakan kep sidik jarimu di sini. Kapten Wang merapikan berkas dan berkata kepada Xiao Yang. Xiao Yang tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pertanyaannya akan sesederhana ini. Seorang polisi mengambil bantalan tinta Xiao yang melirik pengakuan itu dan tidak menemukan masalah dan menekan sidik jarinya. Terima kasih atas kerjasama Anda, Tuan Xiao. Anda adalah pasien sekarang, jadi kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Kami akan memberitahu Anda jika ada situasi baru nanti. Selama interogasi, Kapten Wang terus menggunakan kata kamu yang membuat Xiao yang merasa sangat nyaman. Dia juga tersenyum dan benar-benar memiliki kesan yang baik terhadap petugas patroli itu. Kami akan merekam pernyataan Nona King Xuantong sekarang, jadi kami akan pergi duluan. Saat Kapten Wang berjalan keluar dari bangsal, telepon seluler di pinggangnya tiba-tiba berdering. Halo, ya ini saya, Wang Jianchao. Kasus kemarin adalah pembunuhan di bawah jalan layang di distrik Yonggao. Apakah kamu sudah tahu? Wajahnya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Apa itu Fang Jingyuan? Dia tersentak. Sebuah suara datang dari ujung teleponnya, meskipun sudah larut malam ada banyak saksi. Kami juga membandingkan pengawasan dan kesaksian para saksi dan mengonfirmasi bahwa pembunuh kasus ini adalah Fang Jingyuan, tuan muda kedua dari Fang Group. Karena ada saksi, mengapa Anda baru memberitahu saya sekarang? Kapten Wang berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Begini, bukankah Anda sedang melakukan kunjungan lapangan saat itu? Direktur sudah menanyakan tentang masalah ini secara pribadi. Setelah konfirmasi oleh Biro Kota Matia, surat perintah telah dikeluarkan untuk penangkapan Fang Jingyuan. Apakah surat perintah penangkapan telah dikeluarkan? Ya. Kapten Wang tiba-tiba tertawa, tarik kembali perintah buronan itu. Fang Jingyuan sudah mati. Terdengar jeda di sana. Kapten Wang melanjutkan, kirimkan perintah buronan itu padaku. Setelah menutup telepon, dia berbalik dan berjalan ke bangsal Xiao Yang lagi.
Setelah memikirkannya, dia mundur selangkah lagi dan mengetuk pintu bangsal. Xiao Yang dan yang lainnya tidak mendengar dengan jelas apa yang Kapten Wang katakan di telepon, mereka hanya menatap Kapten Wang dengan bingung. Apakah ada hal lain? Xiao Yang bertanya. Kapten Wang tidak ragu-ragu dan berkata langsung, begini, ternyata Fang Jingyuan melakukan pembunuhan sebelum memenjarakan secara ilegal Nona King Xuantong. Sekitar pukul 2 pagi kemarin, seorang pekerja kantoran dibunuh di bawah jembatan layang Yonggal. Biro kota telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya yang menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikirim oleh rekannya. Sebagai seorang pembunuh, Fang Jingyuan sangat berbahaya. Kita harus memastikan bahwa dia memenjarakan Nona King Xuantong dan tindakannya terhadap Tuan Xiao semuanya dimotivasi oleh pembunuhan. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan tindakan pembelaan diri Anda yang sah. Ekspresi Xiao yang menjadi cerah. Kapten Wang melanjutkan, namun demikian, Anda mungkin perlu meluangkan waktu untuk pergi ke biro kota karena ini adalah kasus pembunuhan besar, dan tersangka Fang Jingyuan adalah orang yang sangat berbahaya. Baik Anda memberikan petunjuk atau menangkap orang, Anda akan diberi hadiah. Dia tersenyum dan berkata, Anda mungkin bisa mendapatkan bonus dan penghargaan warga negara teladan. Kali ini, Xiao yang kembali terpana. Apa, pasti aku salah dengar. Ini adalah, jika aku membunuh Fang Jingyuan, aku masih akan mendapatkan penghargaan warga negara teladan? Jiang Yan dan Lin Qiyue juga tampak bingung. Meskipun Fang Jingyuan pantas dibunuh, bukankah agak aneh untuk memberinya penghargaan warga teladan dan memberinya hadiah uang tunai? Bab 244 Pengakuan King Xuantong. Meskipun polisi pada dasarnya telah menentukan sifat kasusnya, Xiao yang tidak yakin apakah akan ada masalah nanti. Dia akan tahu begitu Jiang Yichen tiba. Di sini, Kapten Wang juga bertanya tentang situasi King Xuantong dan kemudian dia harus mencatat pengakuan King Xuantong. Ketika Xiao yang mendengar ini, dia juga sedikit khawatir tentang situasi King Xuantong. Xiao yang mengalami cedera bahu, lemah, dan membutuhkan larutan nutrisi intravena. Dia tidak dapat berjalan normal, jadi dia segera meminta Jiang Yan untuk mencari kursi roda. King Xuantong seharusnya baik-baik saja. Xiao yang terluka parah sekarang jadi lebih baik, jangan melakukan itu, Lin Qiyu membujuk. Tentu saja, dia lebih khawatir tentang cedera Xiao Yang. Bagaimanapun, petugas patroli sudah memperjelas sikapnya. Dia hanya akan merekam pengakuan agar tidak ada masalah. Tetapi Xiao yang jelas tidak khawatir tentang ini. Dia berpikir sejenak dan berkata perlahan meskipun King Xuantong tampak ceria dan hidup, dia sangat peduli dengan citranya. Ini adalah saat ketika dia paling membutuhkan perhatian. Aku khawatir sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Xiao yang memikirkannya dan memutuskan untuk pergi menemui King Xuantong. Jiang Yan dan Lin Qiyue tidak bisa membantah Xiao yang jadi mereka hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Selain itu, King Xuantong mengenal mereka untuk sementara waktu jadi tentu saja mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Sebuah kursi roda ditemukan dan Kapten Wang serta anak buahnya membantu Xiao yang untuk naik ke atasnya. Xiao yang sedikit mengernyit dan luka di bahunya mengenai kursi menyebabkan rasa sakit yang tajam. Namun baginya, rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya dan dia hanya berbisik ayo pergi. Jiang Yan tidak punya pilihan selain memegang larutan nutrisi yang sedang diantarkan sementara Lin Qiyue mendorongnya perlahan. Sebelum tiba, Kapten Wang sudah menanyakan tentang bangsal King Xuantong di meja depan rumah sakit dan mereka menemukannya dengan cepat. Itu juga merupakan bangsal kelas atas yang dijaga oleh beberapa perawat. Sepertinya King Xuantong tidak memiliki luka apapun kecuali di sekitar matanya yang diperban seperti mumi sehingga hanya memperlihatkan fitur wajahnya. Sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah King Xuantong. Beberapa orang melihat dari luar, Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit sementara Lin Qiyue mengecilkan tubuhnya dengan sedikit sakit hati di matanya. Coba pikirkan, King Xuantong awalnya sama seperti mereka, seorang primadona di tingkat sekolah dengan penampilan yang memukau. Namun dalam keadaan ini, tidak ada yang tahu wajah seperti apa yang ada di balik kain kasa itu. Kapten Wang, tolong berhati-hati dengan ucapan Anda, Xiao yang berkata dengan lembut kepada Kapten Wang. Kapten Wang secara alami mengangguk berulang kali dan pada saat yang sama dia sangat merasakan kekejaman Fang Jingyuan. Dia pernah melihat foto King Xuan, seorang wanita cantik. Binatang Fang Jingyuan sangat kejam sehingga dia menghancurkan wajah yang begitu cantik. Semua wanita menyukai kecantikan, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang kasar untuk membuat King Xuantong kesal. Jika tidak dia akan membuat marah Xiao Yang, Raja Neraka, dan dia mungkin akan menjadi pekerja sementara dalam sekejap seperti pendahulunya, Kapten Li. King Xuantong tidak tahu bahwa Xiao Yang dan teman-temannya telah tiba. Dia menutup matanya rapat-rapat, bulu matanya sedikit bergetar, dan dia menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Meskipun ekspresinya tidak bisa dilihat di balik kain kasa, bisa dilihat dari caranya menggenggam erat spray bahwa dia jelas mengalami kesulitan atau mengalami mimpi buruk. Xiao Yang dan yang lainnya berjalan pelan ke King Xuantong. Tiba-tiba King Xuantong membuka matanya dengan tiba-tiba dan bangun dari tempat tidur dalam sekejap. Dahinya dipenuhi keringat dan dia tampak sedikit ketakutan. Melihat ini, Xiao Yang tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Jiang Yan dan Lin Qiyue juga mengerutkan kening dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. King Xuantong bernapas dengan berat. Dia menoleh dan melihat Xiao Yang di kursi roda. Dia tertegun. Xiao Yang. King Xuantong sedikit tertegun.
Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mimpi buruk? Xiao yang bertanya dengan khawatir. King Xuantong tersenyum pahit. Saya harap ini semua hanyalah mimpi buruk. Dia mengangkat kepalanya dan menyentuh wajahnya, tetapi alih-alih merasakan wajahnya yang semula halus dan lembut, dia merasakan lapisan kain kasa yang tebal. Itu bukan mimpi. Memikirkan hal ini, air mata kristal langsung meluap dari matanya. Tapi dia dengan cepat tenang dan tidak menangis. Sebaliknya, dia menatap Xiao Yang dan bertanya dengan khawatir, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di kursi roda? Aku baik-baik saja. Aku duduk di kursi roda hanya karena aku lelah. Xiao Yang berusaha keras untuk memaksakan senyum, tetapi matanya penuh dengan sakit hati. Baguslah. King Xuantong awalnya senang, tetapi segera matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia memalingkan kepalanya. Mengapa kamu di sini? Aku sudah seperti ini. Kata-kata itu masih belum terucap, tetapi maknanya jelas. Jiang Yan juga berdiri dan berkata, King Xuantong, jangan terlalu banyak berpikir sebenarnya. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, King Xuantong sudah menggelengkan kepalanya dan menyela Jiang Yan, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya, kita telah bersaing satu sama lain sejak pertama kali kita bertemu. Kupikir kita akan bertarung untuk waktu yang lama. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak lagi memiliki modal untuk bersaing denganmu. King Xuantong tampak muram dan dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya menghela napas dan berkata, Xiao Yang, terima kasih sudah datang menyelamatkanku hari ini. Tapi dengan keadaanku yang sekarang, dia menggigit bibirnya dan menghela napas pelan. Xiao Yang, kamu tahu, aku sudah jatuh cinta padamu sejak aku masih di... Suara King Xuantong sangat lembut dan halus, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Dia tidak menghadap Xiao Yang, tetapi hanya memalingkan muka. Apa kamu ingat ketika aku masih SMA, suatu malam setelah kami selesai belajar malam, aku dihadang oleh beberapa berandalan. Saat itu aku sangat takut, mereka sangat galak, persis seperti Fang Jingyuan hari ini. Lalu kamu muncul, kamu tidak tahu cara berkelahi saat itu, tetapi kamu tetap menyelamatkanku tanpa ragu-ragu. Aku akan selalu ingat malam itu ketika kamu dijatuhkan ke tanah oleh beberapa dari mereka, tetapi kamu masih menyuruhku untuk melarikan diri. Keesokan harinya, kamu pergi ke sekolah dengan wajah dan hidung memal. Kamu diejek oleh teman-teman sekelasmu dan dikritik oleh gurumu. Tapi kamu tidak menjelaskan apapun, aku terlalu lemah pada saat itu dan tidak berani menjelaskan untukmu. Pada titik ini King Xuantong menghela napas diam dan melanjutkan, sebenarnya aku jatuh cinta padamu sejak saat itu. Hanya saja kita masih muda saat itu dan aku tidak ingin menunda studi kita, aku ingin menunggu sampai kita dewasa sebelum membicarakan hal-hal ini. Kemudian di pesta, kamu meminta Lu Xing untuk membantumu mengungkapkan perasaanmu dan kamu bahkan menyanyikan sebuah lagu untukku. Aku sangat bodoh saat itu hingga aku menolak. Jika aku setuju, apakah kita akan bersama? Suara King Xuantong semakin pelan dan wajahnya penuh air mata. Karena keraguan-raguanku itulah aku kehilangan cinta. Xiao yang selalu menjadi pangeran menawan dalam benaknya dan dia telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. Dia menyelamatkanku dari sekelompok preman di sekolah menengah dan dia adalah orang yang membelaku ketika Fang Jingyuan menyatakan cintanya padanya, kemudian, belum lagi apa yang terjadi hari ini. Orang inilah yang menyelamatkan saya berkali-kali tetapi saya tidak menghargainya. Saat ini Xiao yang sedikit bingung. Minta Lu Xing membantuku mengungkapkan perasaanku kepada King Xuantong, kapan itu terjadi? Adapun insiden menyelamatkan seseorang di sekolah menengah, dia memang memiliki kesan tentangnya. Karena insiden ini, dia dipukuli oleh orang tua itu. Bahkan setelah aku memberitahunya bahwa aku adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan sang putri, orang tua itu tidak mempercayainya. Kemudian dia terlalu malas untuk menjelaskan dan dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah King Xuantong malam itu. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai penerus Sehuisme yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa itu adalah King Xuantong. Jika dia tidak mengatakannya hari ini, aku tidak akan tahu tentang hal itu. Lin Qiyu dan Jiang Yan yang berdiri di samping juga terpana. Keduanya sedikit mengernyit tetapi tidak tahu harus berkata apa. Adapun Kapten Wang, ketika dia mulai mendengar King Xuantong berbicara, dia sudah secara sadar memimpin anak buahnya keluar dari bangsal. Dia tidak berani mendengarkan urusan pribadi Xiao Yang. Adapun perawat yang merawat King Xuantong, dia sudah pergi untuk menonton ketika Xiao Yang masuk. Hanya ada dia dan 3 gadis di bangsal. Saat King Xuantong berbicara, air mata langsung mengalir di pipinya, seketika membasahi kain kasa di wajahnya. Xiao Yang, sebenarnya, kata-kata ini telah tersembunyi di hatiku untuk waktu yang lama. Aku menyukaimu, aku sudah lama menyukaimu. Maafkan aku, seharusnya aku tidak menolakmu, tapi sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Aku tidak pantas untukmu dalam keadaanku saat ini. Pergi sana, aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Suara King Xuantong menjadi semakin gemetar. Dia terisak dan berbisik, jika mungkin saya harap Anda dapat mengingat seperti apa rupa saya sebelum King Xuantong yang cantik. Bab 245 Pil Kecantikan. Suara isak tangis lirih terdengar dan bahkan Lin Qiyu dan Jiang Yan bisa merasakan pergolakan batin King Xuantong saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak hal terjadi antara King Xuantong dan Xiao Yang. Xiao Yang selalu ada setiap kali seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Sama seperti pangeran yang menawan, dia selalu melindungi King Xuantong. Wanita mana yang tidak ingin memiliki pria seperti ini untuk selalu melindunginya? Terutama Jiang Yan dan Lin Qiyu ketika mereka mengingat setiap momen yang mereka habiskan dengan Xiao Yang hampir selalu memberi mereka rasa aman yang cukup. Bagi seorang wanita, yang paling dia butuhkan adalah justru rasa aman ini saja.
Pria yang memberi King Xuantong rasa aman yang cukup adalah Xiao Yang. Dia pacarku, itu berbeda. Lin Qiyu dan Jiang Yan meraih pinggang Xiao Yang secara bersamaan dan menggenggamnya erat. Bukankah kamu bilang aku cinta pertamamu? Lin Qiyu meniupkan udara panas ke telinga Xiao Yang sambil suara Jiang Yan terdengar samar-samar. Hampir ada cukup wanita di rumah untuk bermain Landelord. Sudut mata Xiao Yang sedikit berkedut pada saat yang sama. Dengan suara ding, suara sistem muncul di benak Xiao Yang. Selesaikan misi pengakuan King Xuantong. Catatan tugas ini adalah pengakuan dari lubuk hati King Xuantong. Anda tidak perlu menolak atau menerima untuk menyelesaikan tugas secara langsung. Hadiah Man of Steel. Tubuh baja memperkuat fungsi tubuh dan meningkatkan pertahanan tubuh. Catatan tubuh besi hanya dapat memperkuat kulit dan daging, meningkatkan kecepatan pemulihan fisik, dan memperbaiki diri sendiri. Mohon jangan mencoba menangkap pisau dengan tangan kosong atau melakukan operasi berbahaya lainnya. Xiao Yang tidak menyangka bahwa tugas itu akan selesai segera setelah dirilis. Namun dia juga tahu mengapa misi ini terjadi. Faktanya, bagi King Xuantong, pengakuan ini tidak berarti bahwa Xiao Yang harus menyatakan pendapatnya apakah akan menolak atau menerimanya. Sebaliknya, ini adalah perasaan King Xuantong yang sebenarnya, kata-kata yang telah dia sembunyikan untuk waktu yang lama tetapi tidak berani dia ucapkan. Mungkin di dalam hatinya, bersama dengan Xiao Yang telah menjadi sesuatu yang mustahil sepenuhnya. Waktu untuk mengungkapkan perasaan sejatiku ini lebih seperti sebuah perpisahan. Ucapkan selamat tinggal pada King Xuantong yang dulu dan juga pada diriku sendiri. Xiao Yang tertegun sejenak dan sedikit mengernyit. Tiba-tiba ekspresinya cerah. Sial, aku punya otak babi. Xiao Yang dengan cepat memanggil sistem dan membuka gudang. Melihat pil kecil dengan warna putih kecil, Xiao Yang merasa lega. King Xuantong yang terakhir sedikit terkejut, tetapi tidak berbalik. Masih ada banyak air mata di wajahnya dan tubuhnya sedikit gemetar. Jangan berkecil hati, aku percaya wajahmu akan membaik. Setelah mengatakan ini, dia berpikir sejenak, berbalik dan berkata kepada Lin Qiyu dan Jiang Yan, ada yang ingin aku katakan, aku ingin berbicara dengannya berdua saja. Bisa saja, Jiang Yan memutar matanya ke arah Xiao Yang. Berbicara berdua saja? Oh, apakah kamu punya rahasia kecil yang memalukan? Lin Qiyu sangat berperilaku baik, tetapi Jiang Yan berbisik di telinganya, jika kamu membawanya ke rumah kami, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah mengatakan itu, dia menarik Lin Qiyu keluar. Melihat tidak ada siapapun di sekitar, Xiao Yang mengeluarkan pil putih kecil itu. Mungkin karena tubuh besi yang baru saja diberikan sistem kepadanya, rasa sakit di bahu Xiao Yang berkurang banyak dan lengannya bisa bergerak sedikit. Dia sedikit mengernyit, menahan rasa sakit, mengulurkan tangannya, dan menjabat King Xuantong. Yang terakhir tidak berani menoleh, tidak ingin Xiao Yang melihat penampilannya saat ini. Xiao Yang, aku tahu kamu sudah memiliki Lin Qiyu dan Jiang Yan. Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk mengatakan ini? Aku akan meminta maaf kepada Lin Qiyu dan Jiang Yan dan menjelaskan dengan jelas bahwa tidak ada apapun di antara kita. No, ini bukan tentang ini. Xiao Yang, kenapa pada saat ini gadis ini masih berusaha menjelaskan sesuatu untukku? Awalnya bukan apa-apa lagi pula, bahkan jika ada sesuatu. Xiao Yang melirik keluar bangsal, lalu perlahan berkata, seperti ini, saya punya cara untuk membantumu kembali ke keadaanmu semula. Dia melihat pil kecantikan di tangannya. Sebenarnya, dia tidak terlalu yakin. Pil kecantikan ini adalah hadiah misi yang diperoleh saat menandatangani kontrak dengan Zhang Xin. Dia telah menerimanya sejak lama dan setelah meminumnya, penampilannya memang banyak berubah. Bahkan beberapa bintik hitam di tubuhnya, beberapa bekas luka kecil, dan bahkan lubang bekas jarum vaksinasi di lengannya sejak kecil semuanya menghilang. Mungkin, ini juga berfungsi pada bekas luka di wajah. Bahkan jika tidak berhasil, setidaknya itu bisa menyingkirkan banyak hal. Jika semuanya gagal, lakukan saja lebih banyak tugas dan dapatkan beberapa lagi dan tidak akan ada masalah. Saat ini, King Xuantong tertegun ketika mendengar kata-kata Xiao Yang. Dia tertegun sejenak dan ekspresinya sedikit cerah, tetapi segera meredup lagi. Dokter mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan bekas luka di wajahku. Dokter di klinik bedah plastik juga memberikan penjelasan yang sama dengan mengatakan bahwa luka itu terlalu dalam dan terlalu besar untuk diperbaiki. Dan bagaimana Xiao Yang bisa menyelamatkan mukanya sendiri? Dia menggigit bibir bawahnya dan menghela nafas. Xiao Yang, aku tahu kamu menghiburku. Dokter sudah menjelaskan kepadaku dengan sangat jelas kondisi wajahku. Tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Saya menghargai penampilan saya dan saya mencintai keindahan. Tapi aku tidak serapuh itu. Jangan khawatir, aku tidak akan bunuh diri. Jangan mencoba menghiburku dengan metode penyembuhan lambat atau hal-hal ramah anak lainnya. Aku tahu diriku dengan baik. King Xuantong menghela napas panjang. Awalnya dia benar-benar memiliki ide untuk mati tetapi hidupnya diselamatkan oleh Xiao Yang. Jika aku mati aku akan terlalu menyesal pada Xiao Yang. Meskipun dia masih tidak bisa menerima bagaimana menghadapi hidup dengan wajah ini di masa depan, dia tetap harus hidup dengan baik, setidaknya agar pantas untuk Xiao Yang berusaha keras menyelamatkannya. Tanpa sadar, dia pikir itu seperti beberapa plot di berita di mana seseorang didiagnosis dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan keluarganya berpura-pura mendapatkan obat atau sesuatu untuk menghiburnya agar dia menjalani hidup yang lebih bahagia. Xiao Yang juga kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka King Xuantong akan berpikir seperti ini. Dia berkata tanpa daya, kamu percaya padaku? Berbalik dulu.
Aku tidak berbohong padamu, aku memang punya obat. Minum ini dulu dan lihat apakah berhasil. Mendengar ini, King Xuantong memikirkannya dan berbalik. Sun He melihat pil kecil di tangan Xiao Yang. Dengarkan aku, apakah pil ini berguna atau tidak, hanya Tuhan yang bumi kamu dan aku yang tahu, jangan biarkan orang lain tahu, Xiao Yang memperingatkan. Haruskah aku langsung meminumnya? King Xuantong mengambil pil kecil yang diserahkan Xiao Yang dan meliriknya. Aku melihat secercah cahaya darinya, dan aku merasa itu sangat kuat, kan? Begitu dia selesai berbicara, King Xuantong segera menelan pil kecantikan itu. Rasanya tidak enak, kupikir ini buah. King Xuantong tersenyum tipis. Tentu saja rasanya tidak akan enak jika kamu menelannya seperti ini. Xiao Yang tersenyum dan bercanda. Hanya memakannya seperti ini, tidakkah kamu takut itu mungkin beracun? Kamu menyelamatkan hidupku, bahkan jika itu racun aku akan menerimanya. Begitu King Xuantong selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan butiran keringat muncul di dahinya. Bab 246 Pil Kecantikan, ada apa? Xiao Yang bergegas maju dan bertanya dengan cemas. King Xuantong bernapas dengan berat dan beberapa butir keringat mulai muncul di tubuhnya. Xiao Yang tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa ini adalah efek dari pil kecantikan. Dia terengah-engah, sialan, dia terburu-buru, bagaimanapun, ini di rumah sakit. Jika King Xuantong pulih begitu cepat, itu pasti akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Saat ini, King Xuantong semakin banyak berkeringat. Terdapat juga beberapa bintik hitam kecil pada tubuh yang mungkin merupakan beberapa kotoran di dalam tubuh. Sama seperti eliksir penempaan tubuh dalam novel tentang kultivasi makhluk abadi, mereka dapat mengeluarkan beberapa kotoran dari tubuh. Pil kecantikan ini serupa, ia menghilangkan beberapa hal dari kulit, kemudian menata ulang sel jaringan kulit dan memperbaiki kerusakan kulit. Mungkin ini benar-benar berhasil. Xiao Yang memandang King Xuantong yang berkeringat deras saat ini dan bertanya dengan cepat, bisakah kamu bangun sekarang? Sebelum dia selesai berbicara, King Xuantong sudah duduk. Dia sekarang merasakan tubuhnya terasa sangat panas di seluruh tubuh dan pakaiannya dengan cepat basah oleh keringat. Panas, sangat panas, napasnya menjadi sedikit cepat. Detik berikutnya, mata Xiao Yang langsung membelalak dan dia melihat King Xuantong melepas pakaiannya secara langsung. Pada saat ini banyak keringat muncul di tubuhnya dan Xiao Yang juga terpana. Wanita ini pertanda sangat buruk daripada Jiang Yan. Ya, tidak jauh berbeda, tetapi dalam hal bentuk sedikit lebih baik, saya suka yang ini. Ketika Xiao Yang melihat bahwa King Xuantong siap melepaskan tubuh bagian bawahnya, dia sudah tercengang. King Xuantong, apa yang kamu lakukan? Dia menghentikannya dengan cepat. Xiao Yang, aku sangat garama. Wajah King Xuantong memerah. Itu bukan hanya efek dari pil kecantikan, tetapi juga karena rasa malunya. Namun kemudian dia berubah pikiran dan berpikir bahwa orang di depannya adalah Xiao Yang, jadi tidak apa-apa. Akhirnya jubah rumah sakit itu dilepas, setelan hitam menutupi bagian-bagian yang paling penting. Namun sosoknya masih sedikit mengejutkan Xiao Yang. King Xuantong tidak tinggi dan dia tidak memiliki kaki panjang seperti Jiang Yan. Juga tidak mungil dan imut seperti Lin Qiu. Kulitnya yang cerah dan lembut kini dipenuhi keringat seolah-olah dia baru saja selesai berolahraga. Xiao Yang terbatuk dan mencoba memalingkan kepalanya, tapi akal sehat masih menang. Ekspresinya mengembara ke arah King Xuantong. Meskipun yang terakhir memiliki perban di wajahnya, tidak sulit untuk melihat rasa malu di matanya. King Xuantong menghela napas lega. Xiao Yang akhirnya menarik kembali pandangannya. Pil ini akan mengeluarkan beberapa kotoran di tubuhmu, kamu. Xiao Yang sedikit mengernyit dan tidak melanjutkan berbicara. King Xuantong juga merasakannya, segera tubuhnya memiliki bau yang lebih kuat, keringatnya menjadi lengket dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Bisakah kamu berdiri atau pergi mandi dulu? Xiao Yang mengingatkan. King Xuantong menggigit bibirnya dan tiba-tiba turun dari tempat tidur dengan susah payah. Faktanya, hanya setengah hari yang berlalu, dan secara logika dia tidak akan pulih secepat itu. Aku tidak tahu apakah itu efek pil, tetapi King Xuantong masih memiliki kekuatan. Dia berbalik dan berlari ke kamar mandi di bangsal. Xiao Yang melihat punggung King Xuantong, menekan panas di tubuhnya, dan berkata perlahan pada dirinya sendiri, sangat indah. Jika ibuku ada di sini, dia pasti akan mengatakan bahwa aku bisa melahirkan. Saat ini, setelah memasuki kamar mandi, King Xuantong dengan cepat menutup pintu dan menanggalkan semua pakaiannya. Dia bercermin, dengan sosok yang sempurna, tetapi dia berkeringat deras. Beberapa pori-porinya sudah menunjukkan bintik-bintik hitam kecil seperti yang dikatakan Xiao Yang mengeluarkan kotoran dari tubuh. Namun, dia sedikit ragu pada saat ini. Berkaca di cermin, wajahku tertutup kain kasa dan aku tidak bisa melihat seperti apa rupaku sebelumnya. Tangannya berada di kain kasa. Apa kamu mau membukanya? Dia sedikit takut melihat wajah di balik kain kasa itu. Tapi, kita harus menghadapinya cepat atau lambat. Dia dengan lembut membuka ikatan kain kasa, menggigit bibir merahnya, dan menutup matanya rapat-rapat. Kain kasa dilepas lapis demi lapis, tetapi selama proses ini King Xuantong tidak berani membuka matanya. Lagi pula, ini adalah wajah yang rusak untuk waktu yang lama. Dia menghela napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengubah kenyataan ini. Dia sebaiknya menghadapinya dengan tenang. Dia perlahan membuka matanya sungguh.
Bekas luka pisau di wajahnya terlihat jelas dan wajahnya tampak agak mengerikan. Sulit membayangkan bahwa ini adalah dirinya yang dulu, seorang cantik tingkat sekolah. Tubuh King Xuantong lemas dan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Pada saat ini dia merasa bekas luka pisau di wajahnya sedikit gatal. Dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya apakah ini efek dari obatnya. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan melihat bahwa di bawah bekas pisau ada jarum dan benang yang membungkus bekas pisau itu seperti cacing yang terjerat di bekas pisau. Pada saat ini luka di wajahku semakin gatal. Dia mengertakkan gigi dan meraih benang di wajahnya. Aku tidak mau serangga ini dia menggigit bibir merahnya dan benar-benar menariknya. Yang tidak kuharapkan adalah biasanya dokter akan menggunakan alat untuk perlahan-lahan melepas jahitannya. Namun, siapa yang menyangka bahwa King Xuantong hanya menarik sedikit dan jahitan pada luka di wajahnya terlepas. Desis dia tersentak dan merasakan sakit membakar di wajahnya seolah-olah luka itu robek. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh sedikit rasa gatal. Kemudian, King Xuantong melihat dirinya di cermin dan matanya berangsur-angsur membesar ini. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa jarum dan benang yang robek tidak menyebabkan luka itu terbelah, tetapi justru membuat kulit dan daging asli lebih rapat. Kedua sisi bekas luka pisau di wajah itu saling mendekat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan kemudian menyatu. Dia tertegun wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun, ini tidak memengaruhi kecepatan penyembuhan luka. Bekas luka itu perlahan menyatu, menyambung, dan akhirnya menghilang. King Xuantong tertegun, dan dia dengan cepat merobek garis bekas luka yang lain. Setelah merasakan sakit, segera sensasi gatal datang dari bekas luka yang lain. Namun segera bekas luka pisau itu juga pulih. Ini seperti perbaikan diri dalam film fiksi ilmiah. King Xuantong melihat keajaiban yang terjadi di wajahnya dan secara bertahap menjadi bersemangat. Sungguh apa yang dikatakan Xiao Yang itu benar. Dia benar-benar punya cara untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Sesaat King Xuantong begitu terbawa suasana hingga dia menjerit. Ini berhasil, Xiao Yang, ini benar-benar berhasil. Xiao Yang hanya menunggu dengan tenang di luar. Ketika dia mendengar suara King Xuantong, dia pikir sesuatu telah terjadi, jadi dia dengan cepat memutar kursi rodanya dan bergegas ke kamar mandi. Ada apa? Dia hanya mendorong pintu dengan lembut. Siapa yang menyangka bahwa pintu itu tidak terkunci dengan benar? Sesaat kemudian, pintu terbuka. Perbedaannya dari sebelumnya adalah King Xuantong tidak mengenakan pakaian apapun saat ini. Yang menarik perhatianku adalah sosok yang cantik. King Xuantong tidak bereaksi pada awalnya. Dia benar-benar membungkuk mendekatkan wajahnya ke Xiao Yang dan berkata dengan semangat, lihat wajahku mulai pulih. Ya, pulih. Xiao Yang adalah pria yang bijaksana tetapi dia tidak bisa menahan godaan seperti itu. Wajahnya berkedut dan dia tidak melihat wajah King Xuantong. Sebaliknya, perhatiannya tertarik oleh beberapa hal aneh. Kupikir Jiang Yan sudah cukup. Aku masih belum tahu cukup. Bab 247 tunggu. Xiao Yang bergumam pada dirinya sendiri, tetapi King Xuantong tidak bereaksi dan benar-benar tenggelam dalam bekas luka di wajahnya. Dia bergoyang dan kembali ke cermin Xiao Yang merasa kepalanya pusing. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bertanya kepada King Xuantong apakah dia selalu memakai pengikat bra sebelumnya. Kenapa tidak ada yang bisa tahu bahwa dia begitu kuat? Xiao Yang, kenapa aku merasa aku jadi lebih putih? Melihat dirinya di cermin, King Xuantong hampir terpesona olehnya. Dia menemukan bahwa dia tidak cacat, tetapi yang lebih penting, alisnya lebih menawan dan kulit di wajahnya tampak jauh lebih putih. Panas di tubuh sudah banyak menghilang dan wajah sudah kembali normal bahkan lebih baik dari sebelumnya. Namun karena perlunya menghilangkan kotoran, tubuhku berkeringat deras, dan keringatnya sangat lengket sehingga membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk mandi. King Xuantong kembali sadar pada saat ini. Matanya tiba-tiba membelalak dan dia melihat ke arah Xiao Yang sedang duduk di kursi roda di luar pintu. Ah ini. Untuk sesaat dia lupa menutupi dirinya dan berdiri di sana dengan tatapan kosong, sementara Xiao Yang juga menatapnya dengan tatapan kosong. Rona merah muncul di kedua wajah mereka pada saat yang sama. Xiao Yang adalah seorang pria yang telah melihat dunia dan tidak terlalu pemalu. Namun dalam situasi ini, jika dia tidak melakukan apapun, dia akan menjadi munafik dan lebih buruk dari binatang. Agar tidak menjadi binatang, Xiao Yang menatap lurus orang itu. Melihat bahwa sepertinya ada sedikit kecanggungan di udara, Xiao Yang dengan cepat berkata dengan terkejut, sungguh, kulitmu telah membaik. Aku tidak menyangka ini akan seefektif ini. Sudut mulut King Xuantong berkedut. Caramu berpura-pura kagum sekarang membuatmu terlihat seperti orang mesum tua yang sedang membaca novel ini. Wajahnya memerah, dan dia hanya bisa bergumam, ya, ini jauh lebih putih. Xiao yang aku ingin mandi. Dia memalingkan muka dengan wajah memerah. Soal menutupi hahaha, menutupi apanya ini? Aku sudah melihatnya hampir 1 menit. Melihat King Xuantong hendak menutup pintu kamar mandi, Xiao yang buru-buru berkata, tunggu. Ah, King Xuantong menoleh dan melihat gunung Tai berguncang hebat saat bumi bergerak. Xiao yang menelan ludahnya dengan wajah serius dan berkata perlahan, kau dan aku tahu apa yang terjadi hari ini, dan kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu.
Aku, siapa yang punya keberanian untuk memberitahu orang lain tentang ini? King Xuantong menghentakkan kakinya seolah-olah dia pikir Xiao yang sedang berbicara tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Aku sedang berbicara tentang pil-pil itu. King Xuantong tidak punya pilihan selain mengangguk dan tidak berani berbicara. Kalau begitu aku akan mandi. Dia meletakkan tangannya di gagang pintu. Tunggu Xiao yang berbicara lagi untuk menghentikannya. Ingat untuk membungkus ulang kain kasa nanti. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa kamu pulih begitu cepat. Aku akan mengatur agar kamu diperbolehkan keluar dari rumah sakit sebentar lagi. Cari tempat tinggal untuk sementara. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa kamu pulih begitu cepat. Tunggu sampai badai selesai, baru kamu bisa keluar. Xiao yang masih sangat berhati-hati tentang masalah ini. Masalah pil kecantikan terlalu mengejutkan. Jika orang lain tahu tentang ini, akan ada masalah. King Xuantong mengangguk saya mandidel. King Xuantong memiliki kepala penuh benjolan dan mulut bengkak yang tampak sedikit marah. Bisakah kamu menyelesaikannya sekali jalan? Saya seperti ini. Xiao yang terdiam selama beberapa detik, tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, King Xuantong segera tenang dan menatap Xiao Yang, berpikir bahwa Xiao Yang ingin memberitahunya sesuatu yang lain. Akhirnya, setelah Xiao Yang merenung selama sekitar 10 detik, dia menghela napas panjang dan berkata perlahan, kamu sangat cantik. Sudut mulut King Xuantong tiba-tiba berkedut. Jika Xiao Yang tidak sedang duduk di kursi roda saat itu, dia pasti sudah menendangnya. Bang pintu kamar mandi akhirnya tertutup. Suara tetesan air terdengar dan sudut mulut Xiao Yang sedikit terangkat. Kapan aku menjadi begitu sok? Dia menghela napas dalam-dalam yang dipenuhi emosi, dan sosok King Xuantong barusan tiba-tiba muncul di benaknya. Ini benar-benar bagus, benar-benar putih, dan benar-benar besar. Setelah cukup menikmati pemandangan, Xiao Yang memutar kursi rodanya dan meninggalkan kamar mandi. Pada saat ini, King Xuantong menutup pintu kamar mandi dan menutupi wajahnya. Panas menjalar dari wajahku, bukan hanya dari efek pil, tetapi juga dari kejadian barusan. Xiao Yang mendengus dingin. Kenapa aku tidak menyadari dia begitu buruk sebelumnya? Dia pasti melihat semuanya barusan. Beberapa menit. King Xuantong mengutuk dalam hati tetapi sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Jadi, Xiao Yang masih sangat tertarik padaku kalau tidak mengapa dia sengaja menggodaku dan menyeretnya begitu lama. Dia melihat tubuh sempurna di cermin kabut asli telah lama menghilang digantikan oleh rasa gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keringat di tubuh King Xuantong berangsur-angsur luntur oleh air panas. Tidak ada lagi bau aneh di tubuh dan malah ada perasaan yang sangat nyaman dan menyegarkan. Segera, itu dibilas